Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Sri Wardani dengan NIM 24059020202139, Prodi Gizi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Tunku Umar, dengan dosen pengampu Ibu Cukri Rahma pada mata kuliah kimia dasar. Nah, di sini saya akan menyelesaikan tugas kimia dasar saya mengenai koloid atau bisa disebut dengan koligatif larutan, beserta sifat dan contoh yang akan saya praktek. Nah, di sini saya akan memberitahukan kepada kalian tentang koloid. Nah, koloid adalah campuran heterogen dan merupakan sistem dua fase. Dua fase ini meliputi zat terlarut sebagai partikel koloid atau yang sering dikenal dengan fase terdispersi, serta zat yang merupakan fase kontinu di mana partikel koloid terdispersi yang disebut medium pendispersi. Nah, jadi ada beberapa sifat-sifat koligatif larutan. Yang pertama itu ada efek tindal. Nah, efek tindal ini adalah gejala penghamburan cahaya ketika cahaya melewati sistem koloid. Partikel koloid cukup besar untuk menghamburkan cahaya, sehingga berkas cahaya tampak jelas. Yang kedua itu ada gerak Brown. Nah, gerak Brown itu adalah gerakan acak partikel koloid yang disebabkan oleh tumpukan terus-menerus dengan molekul medium pendispersi. Yang ketiga ada muatan partikel koloid. Nah, partikel koloid ini memiliki muatan listrik sejenis, baik positif maupun negatif, yang menyebabkan partikel saling tolak-menolak, sehingga koloid tetap stabil dan tidak mengumpal. Yang keempat ada elektroforesif. Nah, elektroforesif ini adalah pergerakan partikel koloid ke salah satu kutub elektroda saat dikenali medan listrik. Arah gerakan menunjukkan jenis muatan partikel koloid. Nah, yang kelima ada koagulasi atau pengumpalan. Koagulasi adalah proses pengumpalan atau pengendakan partikel koloid akibat hilangnya muatan. Ini dapat terjadi karena penambahan elektrolit atau pemanasan. Yang keenam ada absorpsi. Nah, partikel koloid dapat menyerap ion molekul dari sekitarnya ke permukaannya. Inilah yang menyebabkan terbentuknya muatan pada partikel koloid. Yang ketujuh ada koloid liofil dan liofok. Nah, liofil adalah koloid partikel yang terdispersinya menyukai medium atau biasanya air, sehingga lebih stabil. Contohnya itu koloid gelatin atau pati. Selanjutnya itu ada liofok, koloid yang partikel terdispersinya tidak menyukai medium, sehingga mudah mengumpal. Contohnya itu koloid logam. Dan yang terakhir ada dialisis. Dialisis adalah pemisahan partikel koloid dari ion-ion pengganggu atau misalnya elektrolit melalui membran semi-permeable. Saya akan mengambil salah satu contoh sifat koloid yang biasa kita temui di kehidupan sehari-hari, yaitu susu. Mari simak video berikut. Nah, teman-teman semua, di sini ada air hangat dan susu. Nah, susu dimasukkan ke dalam air hangat, diaduk hingga merata. Pastikan susunya tercampur dengan merata. Nah, kenapa susu disebut emulsi cair? Karena zat terdispersinya itu cair. Nah, medium pendispersinya itu air, yang dimana air juga merupakan cair. Sehingga ini disebut koloid emulsi cair. Nah, jadi dari yang saya praktekkan tadi dapat disimpulkan bahwa susu merupakan contoh koloid tipe emulsi, yaitu sistem koloid yang terdiri dari dua zat cair yang tidak saling melarutkan, di mana putaran 5 atau fase terdispersi tersebar merata dalam air atau medium terdispersi. Nah, emulsi ini distabilkan oleh protein dan zat lain yang bertindak sebagai emulgator, sehingga lemak tidak mengumpal dan tetap terdispersi dengan baik. Nah, sifat-sifat susu sebagai koloid diantaranya meliputi: yang pertama, ukuran partikel koloid yang cukup kecil sehingga tidak mengendap. Yang kedua, efek tindal, yaitu penyebaran cahaya saat melewati
susu menunjukkan adanya partikel koloid. Terakhir, yaitu stabil secara fisik, tetapi dapat terpisah jika didiamkan lama atau dipanaskan berlebihan. Dengan demikian, susu adalah contoh alami dari sistem koloid yang penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang pangan dan gizi. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.